Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat malam pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir menemani Anda untuk memberikan sejumlah informasi lengkap khususnya terkait kondisi terkini arus mudik yang bisa Anda jadikan referensi di sejumlah wilayah dan titik khusus lokasi yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV pemirsa. Nah, pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, kenaikan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang akan meninggalkan Jakarta mencapai 8% bila dibandingkan dengan tahun lalu, pemirsa. Sementara itu di H-4 libur Idul Fitri 1446 Hijriah, volume kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama terus naik dan hingga kepadatan pemudik pun terlihat di gerbang tol Cikampek Utama. Informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan sejumlah jurnalis Metro TV. Ada Joe Jones di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Rona Marina di gerbang pintu tol Cikampek Utama. Kita ke rekan kami Joy Jones dulu, terlebih dulu di terminal Bandara Soekarno-Hatta. Joy, seperti apa kondisi terkini pantauan Anda khususnya di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta? Ya, laporan yang dapat saya sampaikan dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta memang telah terjadi kenaikan jumlah volume penumpang yang masuki Terminal Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 1, 2, dan 3. Khususnya di Terminal 1 dari sejak sore hari kami memantau pemudik silih berganti berdatangan untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing melalui transportasi udara dengan melalui Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 1 ini. Dari data yang kami himpun, memang volume penumpang yang memasuki Bandara Soekarno-Hatta sudah meningkat sejak tanggal 21 kemarin sampai dengan hari ini. Pemirsa, saya informasikan saja dari tanggal 21 hingga hari ini, rata-rata penumpang yang meninggalkan Jakarta melalui transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 177.000 orang per harinya jika dirata-ratakan. Dan namun puncak arus mudik bukan hari ini, melainkan esok hari pemirsa. Esok hari diprediksi jumlah penumpang yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 200.000 orang. Namun dari hasil pengamatan kami di Terminal 1 dan Terminal 3 tadi, memang volume jumlah penumpang meningkat, namun tidak terjadi penumpukan penumpang yang mengakibatkan kesulitan seperti itu pemirsa, karena kepadatan ini masih bisa terhandle ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa libur Idul Fitri kali ini berdekatan dengan libur Hari Raya Nyepi, sehingga liburnya cukup panjang dan adanya opsi bagi pemudik untuk melakukan mudik lebih awal, sehingga kepadatannya dapat terurai meskipun jumlah pemudik yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini meningkat 8% dibandingkan tahun lalu. Namun karena liburnya cukup panjang sehingga kepadatan atau tumpukan penumpang telah terurai dari beberapa minggu yang lalu. Bagi Anda pemirsa yang akan mudik besok melalui Bandara Soekarno-Hatta, kami ingatkan untuk mengecek kembali tiket Anda, pastikan jadwal keberangkatan Anda, dan juga jangan lupa untuk melakukan persiapan. Di antaranya adalah menyiapkan tiket dan juga ada opsi-opsi yang lain pemirsa untuk menghindari tumpukan penumpang atau antrian di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini Anda bisa melakukan check-in secara online dan juga check-in secara mandiri yang loket-loketnya telah disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga apa? Sehingga Anda pada saat ingin terbang, ingin kembali ke kampung halaman Anda bisa dengan nyaman dan aman. Demikian, kembali ke studio. Baik, Jo, melaporkan langsung dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Kita menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Ada Rona Mariana di sana. Rona, seperti apa pantauan Anda terkait dengan arus kendaraan saat ini? Ya, baik Alka, kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini masih sama seperti pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sore hari tadi, di mana memang antrian yang cukup panjang ini sudah terjadi ketika masyarakat ini akan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke wilayah timur atau menuju ke tol Trans Jawa yang lainnya begitu ya, untuk ke arah Purwakarta dan juga ke arah tol Palimanan. Memang antrian ini terjadi, Alka, ini cukup lumayan panjang di kilometer 70, yang ini masyarakat ini mengantri untuk tap
out keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, yang mana memang dominasi dari kendaraan ini adalah kendaraan roda 4 pribadi dan juga bus-bus pariwisata pun yang membawa para pemudik ini juga sudah banyak begitu ya. Dan memang kebanyakan ini ke arah dari Jawa Tengah dan juga ke arah Jawa Barat. Nah, selain itu Alka, memang untuk volume dari kendaraan yang bertambah ini pun juga laju kendaraan mereka pun juga pada hari ini juga berkurang dibandingkan dengan hari kemarin. Karena kami tadi juga sudah mencoba untuk berjalan dari rest area kilometer 57 hingga ke gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Di mana kemarin kami kendaraannya bisa melaju dari mulai 60 hingga 80 km per jam. Namun untuk hari ini sudah menurun begitu ya, atau sedikit lebih pelan, yakni 40 hingga 60 km per jam. Dan hal ini pun juga sudah tampak juga kepadatan di rest area kilometer 57, di mana memang masyarakat, terutama bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi, ini sudah banyak yang menggunakan rest area kilometer 57 karena ini juga merupakan rest area utama begitu ya. Dan untuk hari ini pun Alka, ini juga sudah ada penerapan terkait dengan rekayasa lalu lintas, yakni berupa one way, di mana one way tadi dimulai dari siang hari pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, dari mulai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 188 tol Cipali. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.15 ini diperpanjang ke kilometer 210. Kemudian diperpanjang lagi pada malam hari tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat ini ke kilometer 268 tol Pejagaan Pemalang, yang artinya memang untuk penyesuaian dari rekayasa lalu lintas berupa one way ini melihat kondisi traffic seperti apa begitu ya, termasuk juga ini sudah mencukupi untuk nantinya syarat-syarat terkait dengan volume dari masyarakat yang akan pergi mudik. Maka dari itu dari pihak kepolisian pun akhirnya menerapkan one way sebagian ya, ini bisa dikatakan, karena untuk one way secara keseluruhan rencananya akan dilakukan flag off-nya pada besok pagi sekitar mulai dari antara pukul 7 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana ini nantinya akan flag off-nya dilaksanakan oleh Wakapolri rencananya. Namun kami juga masih memantau nantinya akan seperti apa terkait dengan flag off tersebut. Dan memang untuk volume dari kendaraan pada malam hari ini juga disesuaikan sebetulnya untuk melaksanakan terkait dengan rekayasa lalu lintas tadi, yang mana ini harus sesuai dengan syarat-syarat seperti masyarakat ini ataupun pemudik ini sudah sekitar 5.000 hingga 7.000-an pemudik yang melintasi jalan tol tersebut per jamnya, sehingga ini bisa dikatakan untuk nantinya bisa diterapkan rekayasa lalu lintas baik itu kontraflow, one way maupun juga ganjil genap, yang mana dari pihak kepolisian atau Korlantas Polri ini sudah merilis bahwa untuk rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan mulai dari kontraflow dari kilometer 40 yang akan dilaksanakan per hari ini Kamis 27 Maret 2025 hingga besok Sabtu 29 Maret 2025. Nah, hal tersebut juga sama halnya untuk penerapan bagi one way, namun dimulai dari kilometer 70. Nah, sedangkan untuk ganjil genap ini dimulai dari kilometer 47 yang rencananya juga dilaksanakan pada hari ini hingga nanti selesai diperkirakan pada Minggu 30 Maret 2025 mendatang. Dan memang kemarin juga kunjungan dari pemerintah pusat, yakni mulai dari Menko PMK, Kapolri, Panglima TNI, hingga Gubernur Jawa Barat dan juga Menteri Kesehatan sendiri juga menghimbau kepada masyarakat, karena rest area kilometer 57 ini merupakan rest area yang sudah menyediakan berbagai macam fasilitas termasuk juga klinik kesehatan gratis. Jadi masyarakat juga dihimbau agar setiap 5 jam sekali ini bisa beristirahat minimal 15 hingga 30 menit agar bisa berkendara lebih aman dan juga nyaman. Demikian, Alka. Baik, skema kontraflow dan juga one way telah diberlakukan di sepanjang tol Cipali mulai hari ini Kamis. Dan pemirsa, demikian monitor mudik kali ini. Tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar bisa terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami adakan tadi bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan monitor mudik 2025 di Motor TV, mudik aman hingga kampung halaman. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.